Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia, selamat datang di sesi bedah materi kita. Kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah peraturan baru yang, jujur aja, bakal mengubah wajah ruang kelas kita semua. Udah siap? Oke, yuk kita mulai. Coba deh, kita bayangin sejenak, gimana rasanya ya kalau setiap jam pelajaran itu terasa penuh kesadaran, punya makna yang dalam, dan pastinya menggembirakan. Nah, ini bukan lagi mimpi loh. Inilah jiwa dari peraturan pemerintah yang baru, Permendiktasmen nomor 1 tahun 2026. Ini adalah sebuah visi baru untuk pendidikan kita. Oke, jadi apa aja sih yang bakal kita bahas? Ada 5 poin utama. Kita akan mulai dari gambaran besarnya, lalu masuk ke prinsip-prinsipnya, cara pelaksanaannya, sampai nanti ke intinya. Apa artinya ini semua buat Anda, para guru, di dalam kelas? Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih harus ada perubahan? Dan kenapa sekarang? Karena ini bukan sekedar update kecil-kecilan, tapi ini adalah sebuah evolusi mendasar dalam cara kita memandang pendidikan. Intinya gini Bapak Ibu, standar yang lama dari tahun 2022 itu sekarang resmi digantikan. Tujuannya? Ya seperti yang bisa kita lihat di sini, kita bergerak maju. Dunia berubah cepat banget kan? Ada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat yang nggak bisa kita abaikan. Jadi, peraturan baru ini hadir untuk memastikan pendidikan kita tetap relevan untuk anak-anak zaman sekarang. Nah, sekarang kita sampai ke jantungnya peraturan ini. Ada 3 kata kunci, 3 prinsip yang jadi fondasi dari semuanya. 3 pilar inilah yang jadi alasan dibalik setiap perubahan yang akan kita bahas. Dan inilah dia 3 pilar itu, langsung dari pasal 3, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini bukan sekedar kata-kata indah ya, tapi ini adalah kerangka kerja untuk setiap interaksi di dalam kelas. Yuk kita kupas satu-satu biar lebih kebayang. Pertama, berkesadaran. Ini nih yang keren banget. Konsep ini intinya adalah menggeser kendali ke murid. Saat murid paham kenapa mereka harus belajar sesuatu, motivasi itu datang dari dalam diri mereka sendiri. Mereka jadi lebih aktif, dan yang paling penting, mereka bisa mengatur proses belajar mereka sendiri. Ini soal kemandirian belajar. Selanjutnya, bermakna. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan legendaris semua murid. Buat apa sih Pak Bu belajar ini? Kapan kepakainya? Pembelajaran baru dianggap bermakna kalau murid bisa melihat koneksinya dengan dunia nyata, saat mereka bisa mengaplikasikan ilmunya, bukan cuma hafal di luar kepala. Dan pilar ketiga, menggembirakan. Tapi penting banget nih untuk dicatat, menggembirakan di sini tuh bukan berarti kelasnya jadi tempat main-main doang ya. Ini tentang menciptakan atmosfer belajar yang positif, yang menantang tapi seru, dan yang paling penting bisa memotivasi setiap murid untuk mau mencoba dan jadi versi terbaik dari diri mereka. Oke, filosofinya udah dapat, keren. Tapi gimana cara bawa ini semua dari konsep ke dalam praktek kelas sehari-hari? Yuk kita lihat gimana perencanaan dan pelaksanaannya diatur. Coba deh bayangin kelas yang seperti ini. Di pasal 9 itu digambarkan dengan jelas banget. Kelas kita diharapkan menjadi tempat yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, sekaligus menantang. Bukan lagi soal guru di depan kelas dan murid cuma diam mendengarkan. Ini tentang menciptakan sebuah ekosistem belajar yang hidup, yang mendorong partisipasi dan kreativitas. Nah, ini bagian penting buat kita sebagai pendidik. Peran kita tuh berubah total. Kita bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Pasal 9 mendefinisikan ulang peran kita menjadi 3 hal. Teladan, pendamping, dan fasilitator. Jadi tugas kita jauh lebih luas. Bukan cuma transfer ilmu, tapi juga membimbing dan jadi contoh yang baik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling transformatif, assessment. Siap-siap ya, karena ini benar-benar mengubah cara kita memandang penilaian. Fokusnya bukan lagi di hasil akhir, tapi di seluruh proses belajarnya. Intinya begini, pasal 15 itu mengubah fungsi asesmen. Kalau dulu mungkin asesmen itu kayak hakim yang menentukan salah dan benar, sekarang asesmen itu lebih kayak cermin. Cermin untuk refleksi. Jadi asesmen dipakai untuk melihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, supaya kita semua, guru dan murid, bisa sama-sama berkembang. Dan proses refleksinya nggak sendirian. Lihat deh, betapa kolaboratifnya sekarang. Pasal 16 mendorong kita untuk punya umpan balik 360 derajat. Kita nggak cuma merefleksikan diri sendiri, tapi kita juga dapat masukan dari rekan guru, dari kepala sekolah, dan bahkan dari murid-murid kita. Ini adalah budaya bertumbuh bareng-bareng. Oke, kita udah bahas lumayan banyak ya. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Dari semua ini, apa sih poin-poin paling penting yang perlu kita bawa pulang dan terapkan di kelas? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Coba kita lihat pergeserannya. Dari yang tadinya fokus ke prosedur, sekarang kita fokus ke filosofi, berkesadaran, bermakna, menggembirakan.
Peran kita berubah dari instruktur menjadi fasilitator, mentor, dan panutan. Asesmen bukan lagi cuma soal nilai akhir, tapi soal refleksi proses. Dan yang terpenting, fokus kita bergeser dari sekedar menyampaikan materi menjadi menciptakan pengalaman belajar yang utuh bagi siswa. Ini perubahan mindset yang luar biasa. Pada akhirnya, semuanya itu kembali ke sini. Kutipan dari pasal 9 ini bukan sekedar kalimat di dokumen hukum ya. Ini adalah kompas kita. Ini adalah pengingat akan tujuan besar yang ingin kita capai bersama. Menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar bisa mengubah hidup anak-anak didik kita. Jadi, setelah kita bedah semua ini, pertanyaan terakhir bukan dari saya, tapi untuk Anda semua, para pendidik hebat. Dengan kerangka kerja baru yang begitu memberdayakan ini, bagaimana cara Anda akan menghidupkan prinsip-prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan di dalam ruang kelas Anda? Potensinya sungguh tak terbatas.